Baik, selamat pagi. Salam damai sejahtera buat semuanya. Di kesempatan yang cerah ini, kita akan meneruskan perkuliahan mengenai HTML dan pemrograman. Saya harap sebelumnya di sini sehat-sehat semua ya. Meskipun kita masih dalam masa-masa bekerja dari rumah maupun beraktivitas dari rumah, tapi dengan media semaksimal mungkin kita berusaha supaya perkuliahan tetap tetap kok belajar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Baik yang mempunyai komputer, laptop mungkin bisa langsung praktek. Kalau yang di rumahnya tidak ada komputer, mungkin setiap sesi, tiap slide bisa ambil kertas, bisa ditulis setiap baris code-nya. Jangan bersedih, kita tetap bersemangat untuk maju bersama demi masa depan yang cerah. Oke, kita di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang form. Jadi, form ini sangat penting di pemrograman berbasis web, khususnya di HTML. Karena melalui form ini web lebih interaktif. Kita sudah belajar evolusi web web versi 1.0. Web kebanyakan hanya bisa dibaca di read only saja, sedangkan penggunanya hanya pasif. Tapi di web 2.0, pengguna bisa berinteraksi. Interaksinya dengan apa? Salah satunya menggunakan form. Jadi ini pertemuan terakhir kita mengenai HTML. Jadi bisa dilihat lagi materi-materi yang sebelumnya supaya dalam mengikuti materi HTML ini yang terakhir bisa dengan mudah mencernanya. Untuk pertemuan minggu depan kita sudah belajar yang lebih lagi dari HTML ya. Apa itu kita lihat minggu depan. Oke, di HTML kita sebelumnya sudah belajar dari basic. Kita sudah bisa mengatur heading, mengatur paragraf, link ke halaman lain, menyisipkan file multimedia, dalam hal ini gambar. Kita sudah belajar button juga, tombol, membuat list atau numbering, dan juga kita sudah belajar mengenai style yang disisipkan langsung. Kita sudah tahu bagaimana cara mengatur background warna, mengatur warna teks, mengatur besar kecil teks juga, dan mengatur indent, mau di tengah, rata kiri atau rata kanan. Kemudian kita juga sudah belajar dasar dari CSS, bagaimana cara mengaksesnya, inline, internal, eksternal. Inline disisipkan dari baris langsung, internal dengan menyisipkan di tag head, eksternal dengan menyisipkan dari file CSS dari luar. Kemudian dari situ kita juga sudah belajar mengganti font, ukuran font. Terus kita juga sudah belajar border, memberi kotak, padding, kita memberi
jarak jarak sekeliling dari huruf. Margin, nah, seperti di aplikasi pengolah kata Word ada margin. Kemudian ada atribut, kita belajar selektor. Nah, selektor kita sudah belajar selektor menggunakan ID, lalu menggunakan kelas. Kita juga sudah belajar kelebihan dan kekurangannya menggunakan ID atau kelas. Kalau kelas yang berubah yang kelasnya sama, ID hanya ID itu sendiri, lebih spesifik. Bisa dibuka lagi materi sebelumnya mengenai selektor CSS. Kemudian mengenai format teks, ada beberapa yang sudah kita coba kemarin, cukup banyak, dari huruf besar, miring, huruf kecil, ukurannya lebih kecil, terus mark seperti stabilo ditandai, kemudian efek delete, efek insert, kemudian efek huruf lebih kecil di bawah, bukan lebih kecil, letaknya di bawah garis, kemudian efek tulisan di atas garis. Kemudian terakhir minggu kemarin kita belajar mengenai tabel. Kita bikin tabel, gitu. Tabel secara basic, tidak diapa-apakan, kemudian ada garisnya, kotakannya, kemudian menghilangkan kotakannya, dan ada paddingnya juga, dan kita belajar tag tabel heading atau TH. Tidak lupa saya ucapkan supaya dibuka lagi catatan yang sebelumnya, karena sudah kita bahas semuanya. Oke, kita masuk tentang form. Form yang akan kita bahas pertama kali label dan text field. Ini bakal kita sering gunakan ketika mengedit, membuat halaman web. Kalian lihat selalu diapit oleh tag form. Kemudian ini ada label menggunakan tag label. Tag label buka, tag label tutup. Kemudian ini saya kasih BR atau break, nanti memberi efek enter atau elemen setelahnya berada di baris berikutnya. Kemudian ini yang label ya, ini ya label. Kemudian ini berikutnya text field. Text field tagnya menggunakan nama input. Input lihat hanya ada satu tag saja, seperti BR hanya ada satu tag saja. Kemudian ada atribut type, tipenya apa? Text. Nanti di depan kita akan membahas mengenai tipe dari atribut. Ini saya kenalkan dulu atributnya text. Kemudian mempunyai id, name, dan placeholder. Untuk id dan name kita samakan dulu, kasih nama yang sama. Loh, gunanya apa Pak id sama name ini? Kenapa harus diberi sedangkan namanya sama? Ini gunanya nanti kalau kalian belajar mengenai next level, mengenai ada fitur yang namanya autocomplete, nanti bakal digunakan, tapi tidak kita bahas sekarang.
Untuk sekarang kalian pahami dulu, ada ID, ada name. Kemudian placeholder ini isinya pesan, pesan yang akan muncul di text field. Nah, ini tampilan yang sederhana ya ini ya. Untuk aplikasinya kita coba jalankan. Nah, ini ya. Kita jalankan. Kita aplikasikan di sini. Saya buat lebih lengkap lagi supaya kalian ada gambaran kira-kira kegunaannya untuk apa sih label dan text field ini. Masih sama, ada tag HTML, body, kemudian heading 2, form, kemudian label pertama. Ini kira-kira nanti jadinya seperti apa? Ini hasilnya nanti mengisikan form yang isinya mengisikan nama, nama awal dan nama yang kedua. Nama yang kedua itu apa? Kata yang kedua. Masih sama ya ini ya, tipenya text, ID, placeholder. Kemudian saya kasih break 2 kali. Kemudian saya buat label lagi yang kedua, isinya nama kedua. Saya kasih break lagi. Kemudian bikin text field yang kedua. Saya beri ID nama 2, name-nya juga sama. Placeholder-nya saya isi keterangan yang lain lagi. Note, jika namamu lebih dari 2 kata, silakan tambahkan sendiri. Jadi silakan tambahkan sendiri. Seperti ini ya. Copy paste saja, copy paste saja. Tambahkan nama ketiga. Di sini edit saja, nama 3, isi yang ini berarti nama kedua, yang ini nama ketiga. Oh, jangan lupa dikasih BR. BR-nya 2 kali setelah input, samakan dengan yang ini. Oke, kita save dan kita jalankan. Kira-kira seperti ini hasilnya. Ini fungsinya dari placeholder tadi. Kasih nama, misalnya Dimas. Nama kedua siapa? Erik. Nama ketiga siapa? Putri. Dimas Erik Putri. Jadi itu kira-kira bentuk tampilan dari contoh penggunaan label dan text field. Oke, saya buka lagi source code-nya. Bagi yang tidak punya komputer, bisa ditulis, bisa di pause dulu, tulis sintak HTML-nya. Tidak apa-apa ya, rekoso sedikit, yang penting mudeng. Lalu setelah ditulis sintaknya, bisa setelah di pause,
di play lagi, kalian bikin kira-kira gambarannya seperti ini kalau di running. Oke, sudah ya. Yang mau menulis silahkan di pause saja. Oke, kalau gitu kita lanjut. Setelah label dan text field, ada yang dinamakan radio button. Yang kalian perhatikan ini saja di dalam tag form. Yang tag slide ini kalian sudah paham ya, ini sudah sering kita jelaskan. Nah, ini ya, menggunakan input atributnya tipenya radio. Di sini ada ID, masih sama, ada ID, name, value. Kemudian saya tambahkan label. Untuk aplikasinya biasanya tidak hanya satu radio saja, biasanya lebih dari satu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kita akan membuat form yang hasilnya akan memilih jenis kelamin. Nah, ini masih sama. Di dalam form ada input, kemudian saya beri label. Setelah label saya kasih BR lagi, break. Itu yang baris pertama. Supaya lebih jelas, pisahkan. Kemudian yang baris kedua, wanita. Sama tipenya radio, ID-nya, name-nya, value-nya wanita. Oke, baris yang kedua. Yang baris ketiga masih sama, radio, ID-nya lainnya, gender. Kira-kira seperti itu untuk yang radio. Ini akan menghasilkan 3 pilihan radio. Seperti apa hasilnya? Kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Radio button. Jadi ketika dipilih pria ini, maka dia akan mempunyai nilai pria. Ketika dipilih wanita, maka form tersebut akan memiliki, radio tersebut akan memiliki nilai wanita. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke. Silakan di pause dulu kalau mau ada yang mau mengcopy code-nya. Kemudian ini hasilnya. Oke, udah ya. Kita lanjut slide berikutnya. Kita membahas mengenai pull down list. Apa itu pull down list? Kalian fokus di sini saja. Pull down list ini kita sering pakai biasanya untuk memilih kota kelahiranmu misalnya. Terus ini saya pakai di bulan. Meskipun dalam kenyataannya
Seringkali kalau memilih bulan tidak menggunakan select, tapi ini yang paling mudah dan paling dasar bisa kita implementasikan. Di sini ada ID list bulan, name-nya juga masih sama. Oh ya, sebelumnya tag-nya select ya. Ada tag buka dan juga tag tutup. Kemudian isinya dia ada dua. Ada option buka, option tutup. Masing-masing listnya ada buka tutup. Oke, kita coba aplikasikan dalam program. Nah, ini kita akan memilih bulan dari menu berikut. Ini saya masukkan 3 bulan. Masukkan 3 bulan. Januari, Februari, Maret. Dan kalian lihat ini ada tambahan selected. Apa maksudnya? Option yang ada selected ini dia akan memilih secara default, secara ketika halaman ini dibuka otomatis akan memilih bulan Januari. Seperti apa hasil programnya? Kita jalankan. Oh, ini kok Maret. Coba saya bikin tab baru. Running. Nah, Januari ya. Coba kalau saya ganti yang lain. Selectnya saya ganti yang Maret. Apakah berubah? Saya close dulu. Saya buka. Nah, sesuai dengan yang di selected. Kita bisa pilih Februari. Oke, jadi kira-kira gitu ketika kita memilih, misalnya kita memilih Februari, dia akan memberikan nilai atau value 2. Sama halnya ketika kita memilih Januari, dia akan mempunyai nilai 1. Nilai ini gunanya buat apa nih? Value ini yang nanti akan diproses, misalnya yang akan kita simpan di basis data atau kita olah menggunakan proses tertentu, misalnya perkalian atau aritmatika yang lainnya, penjumlahan, bisa. Nanti kita akan juga belajar mengenai pemrograman menggunakan berbasis server, menggunakan web server. Oke, bisa diperhatikan. Silakan di pause bagi yang akan mencatat. Kemudian untuk hasilnya bisa di pause lagi. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Submit button. Di submit button ini fungsinya untuk mengarahkan form ini ke halaman lain. Loh, kan sudah ada hyperlink, Pak. Beda. Kalau hyperlink pakainya href ya. Ini kita di form kita tambahkan
atribut action. Kalian nanti bisa buat halaman HTML, kasih nama misalnya halaman tujuan HTML, kalian kasih keterangan apa, nanti kita akan coba ini halaman tujuannya. Nanti ketika di klik submit, dia akan menuju ke halaman ini. Inti dari submit button itu hanya untuk memposting ke halaman lain. Nanti kita juga akan belajar metode yang ada di submit, ada post, ada get. Kita tidak pelajari sekarang. Ini masih sama ya, label seperti yang kita buat tadi. Kemudian input masih sama. Yang berbeda ini atributnya submit, bandingkan dengan yang ini text. Dan juga value-nya submit, hanya menggunakan satu tag saja, cukup satu tag tag. Untuk lebih jelas kita aplikasikan ke program submit button. Kita copy paste saja dari label dan text field tadi. Ada nama kedua, nama awal, nama kedua. Kita tambahkan tag submit saja. Oke, hasilnya seperti apa? Kita running. Hasilnya seperti ini. Oh ya, sebelumnya tadi file HTML tujuannya sederhana saja. Saya hanya menuliskan paragraf selamat Anda sampai di halaman tujuan. Jadi ketika dia nanti klik submit, dia akan masuk ke halaman ini, ke halaman tujuan. Yuk, kita coba. Oke ya, selamat ya di halaman tujuan. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Sambil di pause. Kalau sudah, kemudian hasilnya. Sudah ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita sekarang membahas mengenai tipe dari atribut ya. Kita tadi sudah belajar beberapa tipe atribut. Tadi ada submit, mana submit? Ini ya, barusan ya tadi ya. Submit, kemudian ada text, mana text? Ini di label dan text field. Kemudian ada radio. Radio tadi mana radio? Ini ya radio ya. Oke, kita membahas yang belum dibahas saja. Ada button, checkbox, password, dan reset. Nah, kalian bisa baca saja. Button berhubungan dengan aksi on click. Kemudian untuk yang checkbox sebetulnya hampir sama dengan radio, cuma dia
isinya nanti kalau checkbook kan kalau radio button dia bentuknya lingkaran, ini checkbook ini bentuknya cek atau centang. Untuk password karakternya nanti berubah menjadi asterik atau bunder-bunder, lingkaran-lingkaran, supaya yang kita ketik tidak terlihat. Atribut reset mengembalikan text field atau form lainnya ke dalam keadaan semula. Oke, lebih jelasnya kita praktek saja. Yuk, dari button. Button ada tag buka, kemudian ada tag tutup. Kemudian di atribut type-nya isikan button. Kemudian ini saya tambahkan metode onClick. Ketika diklik, dia akan mengeluarkan peringatan. Hai. Seperti apa sih wujudnya? Coba saja ya. Langsung praktek. Button, ya masih sama ya. Nih, kita coba klik. Nah, akan muncul kalau saya sering menyebutkan ini namanya dialog. Hai. Jadi kira-kira seperti itu mengenai tipe atribut yang pertama, button. Oke, sambil ada yang mau nulis gambar dialog ya. Sudah, kita lanjut ke slide berikutnya. Checkbox. Kalian perhatikan ini saja, tipenya checkbox. Masih sama, ada ID, name, value. Hampir sama dengan yang radio ya. Type. Kalau ini radio, ada value-nya juga. Ini checkbox. Langsung praktek saja. Ini ya. Checkbox. Di form ini akan menanyakan apakah sudah makan. Nah, kalau sudah makan, dia akan bernilai ya. Submit masih sama. Saya kasih break 2 kali. Hasilnya seperti apa? Yuk kita coba running. Ya, seperti ini. Sudah makan? Kalau sudah, centang. Kalau belum ya tidak bisa centang. Ini ya. Ini yang checkbox, centang. Kalau radio ini lingkaran. Jadi bedanya apa Pak? Pakai checkbox sama radio. Kalau radio, kalian hanya bisa memilih satu saja. Tapi kalau di checkbox, kalian bisa memilih lebih dari satu. Nih, saya tambahkan.
copy paste saja. Belum. Value. Oke, udah ya. Running. Nah, bisa dicentang dua-duanya, tergantung kebutuhan. Baik, silahkan yang mau mencatat. Hasilnya. Oke, udah ya. Lanjut ke field berikutnya. Tipe atribut berikutnya. Password. Password, ini kalian lihat. Tipenya password. ID dan name masih sama ya. Placeholdernya juga masih ada. Kita implementasikan password. Ini ya. Jadi kita membuat user login yang simpel saja. Nama pengguna, kemudian password. Ya ini lihat nih, tabnya password ya. Oke, bagaimana hasilnya? Kita coba. Ketika saya ketikkan user, bisa keluar. Ketikkan password, keluarnya asterik. Oke, silakan catat. Untuk hasilnya. Oke, udah ya. Lanjut tipe yang terakhir, yaitu reset. Reset nih gunanya apa? Kalau kita menginputnya salah, tidak usah pusing-pusing, langsung direset. Dia akan mengembalikan ke form seperti awal. Ini kalian lihat. Saya dari sini berarti kita mempunyai dua input, dua tombol, yang satu submit, yang satu reset. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan. Ini ya, input, input. Ingat ini hanya satu tag saja ya, bukan tag buka dan tag tutup, tapi hanya satu tag saja. Ini tag yang pertama, ini tag yang kedua. Masih sama ya, copy paste saja dari form login tadi. Hasilnya seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, ini ya, input yang pertama submit, submit. Kemudian input yang kedua reset. Jadinya seperti apa sih?
kita reset, hilang. Itu fungsi dari tipe atribut reset. Oke, silakan yang mau mencatat. Kemudian hasilnya. Oke ya, kita masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya, kita belajar mengenai mapping halaman web. Kalau kemarin kita sudah praktek hanya menggunakan satu file HTML saja yang kalian kirimkan di tugas-tugas sebelumnya, kita sekarang mau menambahkan satu file lagi. Maka dari itu harus ada struktur yang jelas yang kita sepakati bersama. Jadi strukturnya kayak gimana, Pak? Maksudnya begini. Jadi struktur utama halaman web itu namanya index. Ekstensinya masih sama, HTML. Kalau kalian mau melingkan dengan href atau dengan submit ke halaman yang lain, kalian namakan file yang lain. Harus put page1.html. Atau kalau mau lebih rapi lagi, kalian bikin folder. Atau kemarin di sistem operasi kita belajar mengenai directory. Nah, ini bikin directory ini, folder 1, dan di dalamnya ada file HTML lain. Oke, gitu ya. Jadi kita akan bermain-main dengan halaman web lebih dari satu. Gunanya buat apa sih, Pak, kayak gini? Biar terstruktur dan rapi. Karena nanti kalau kalian sudah bermain di hosting, yang dicari adalah file index ini. Jadi tidak bisa seenaknya sendiri ya. Gunanya lain buat apa? Kita bikin tugas. Tugas ini bagi kalian yang ada komputer, kalian boleh langsung mempraktekkan. Kalian kirimkan file-file yang ada. Ingat, file utama namanya index HTML, dan kirimkan juga file pendukung lainnya. Oh, ini sudah ada, tidak usah lah. Kirimkan file HTML dan file pendukung lainnya. Tugasnya apa sih? Kemarin kalian sudah belajar membuat halaman web mengenai promosi halaman web universitas yang sebelumnya ada di tugas HTML kedua. Tugas kali ini kalian melengkapi dengan form pendaftaran mahasiswa baru. Jadi seolah-olah kalian diberi proyek untuk membuat form pendaftaran mahasiswa baru yang akan mendaftar ke universitas. Kalian yang bikin proyek itu. Untuk yang tidak ada komputer, kalian bisa tulis saja di kertas, kemudian foto, kirimkan, tidak apa-apa, yang penting jelas. Maksudnya gimana sih, Pak, form pendaftaran mahasiswa baru? Kalian perhatikan ini.
Di form pendaftaran mahasiswa baru ada misalnya nama lengkap. Ya, ini berarti apa? Kalian kalau baca ini apa? Label ya. Ini dari atas ke bawah berarti label. Kemudian kalian lihat ini text field. Kalau ini apa? Radio ya, radio button. Kalau yang ini pull down list. Nah, supaya lebih mantap, sini aja lah. Yang perhatikan ya, ada nama lengkap, tempat lahir, tanggal. Pull down list seharusnya ketika ini diklik dia akan menampilkan program studi mana saja sih yang ada di kampusmu. Pilihan pertamanya milihnya program studi apa. Kemudian pilihan kedua apa? Kalian masukkan di sini. Oke, kira-kira seperti itu referensi pendaftaran mahasiswa baru. Tetap semangat ya meskipun dalam keterbatasan. Bagi kalian yang ingin bertanya kurang jelas, boleh langsung komen langsung di video ini di YouTube, atau bisa japri ke saya langsung, silahkan. Baik, gitu ya. Bagi yang tidak punya komputer, jangan bersedih, tetap ada jalan. Tulis yang jelas, tulisan yang bagus, foto kirimkan, tetap saya terima. Oke, sekian materi perkuliahan HTML kelima. Jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang sudah nonton, harap komen. Oke, selamat pagi, jaga kesehatan dan kondisi, tetap semangat.